Inter Milan, sukses melanjutkan tren kemenangan mereka setelah mengamankan 3 poin pada laga pekan ke-11 Serie A Minggu dini hari tadi. Bertandang ke markas Atalanta di Gewi Stadium Bergamo, Inter mampu menutup laga dengan kemenangan tipis 2-1. Gol pembuka Inter Milan dilesakan oleh Hakan Calhanoglu pada menit ke-40 melalui titik putih, sedangkan gol kedua dicetak oleh sang kapten Lautaro Martinez pada menit ke-57. Striker asal Argentina itu mencetak gol yang sangat indah melalui tendangan melengkung dari sisi kiri lapangan. Sementara gol balasan tim tuan rumah dicetak oleh Gianluca Scamacca yang melakukan sontekan di menit 61 untuk memperkecil skor menjadi 1-2. Dengan tambahan 3 poin ini, maka Inter semakin nyaman di puncak klasemen sementara Serie A dengan mengumpulkan 28 poin. Selain itu, Kapten Inter Lautaro Martinez dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga Atalanta versus Inter. Di sisi lain, rival sekota mereka, AC Milan tidak mengherankan lagi harus takluk dari Udinese dengan skor 0-1. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa puas bisa mengalahkan Atalanta meski rekor pertahanan kandang La Dia sangat bagus. Sang pelatih berbicara kepada Inter TV usai kemenangan Inter di Serie A melalui FC Internews. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, namun para pemain melakukannya dengan sangat baik untuk tetap bersatu ketika mereka harus menderita. Ungkap Inzaghi. Kami mencetak 2 gol dan menciptakan banyak peluang, dalam menghadapi tim yang belum kebobolan di kandang sejauh musim ini. Saya harus berbagi kebahagiaan ini dengan seluruh pemain, dengan klub dan para penggemar kami yang luar biasa. Mereka banyak membantu kami termasuk malam ini. Atalanta beberapa kali mengubah formasinya, namun kami selalu fokus dan kami layak mendapatkan kemenangan ini di laga tandang yang sulit. Tutup sang pelatih. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez mendedikasikan kemenangan timnya atas Atalanta untuk rekannya yang cedera Benjamin Pavard. Sang striker berbicara kepada DAZN setelah Inter mengalahkan pasukan Gianpiero Gasperini untuk memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Serie A. Laga tersebut tentunya bukan pertandingan yang mudah, mengingat mereka harus bertandang ke stadion yang sulit dalam menghadapi tim yang menekan mereka secara agresif dan terorganisir. Saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk Benjamin Pavard. Ungkap Lautaro. Dia tiba di Inter musim ini untuk memberi kami andil besar. Saya harap tidak ada masalah serius dan kita bisa segera melihatnya kembali ke lapangan. Kemudian dengan kemungkinan Vini sebagai pencetak gol terbanyak Serie A musim ini, hal itu akan sangat penting bagi saya. Namun yang pertama-tama saya pikirkan adalah Inter. Jika saya tidak mencetak gol maka saya akan mencoba membantu tim dengan assist. Saya mencoba untuk bekerja dan berkembang dalam setiap aspek, di mana saya akan sangat senang karena Inter bisa menang dan itulah yang terpenting. Tutup sang kapten. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A untuk edisi Oktober 2023. Seperti diketahui, bulan Oktober merupakan periode yang luar biasa bagi Inter dengan sukses mengamankan posisi puncak klasemen Serie A, berkat laju positif yang dimulai dengan kemenangan atas Salernitana pada 1 Oktober, dan dilanjutkan dengan hasil imbang melawan Bologna, serta kemenangan atas Torino dan Roma. Hasil tersebut membuat Inzaghi memenangkan Coach of the Month Serie A untuk bulan Oktober 2023, berkat permainan sepak bola menyerang dan menarik, yang dikombinasikan dengan pertahanan kejam dan ketat. Keputusan tersebut diambil oleh juri yang terdiri dari para direktur surat kabar olahraga yang menilai masing-masing pelatih berdasarkan kinerja, kualitas permainan dan perilaku sang pelatih. Inzaghi akan menerima penghargaan tersebut menjelang kick-off laga pekan ke-12 antara Inter melawan Frosinone, pada 13 November 2023 mendatang di Stadion Giuseppe Meazza. Inter kini bersiap menghadapi Atalanta pada laga pekan ke-11 Serie A yang digelar pada Minggu 5 November. Pasukan Simone Inzaghi saat ini menempati posisi puncak klasemen sementara dengan 25 poin, unggul 6 poin dari Atalanta yang berada di posisi keempat.
CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengomentari berbagai topik termasuk mengenai Romelu Lukaku dan Lazar Samardzic yang semakin merebak dalam beberapa hari terakhir. Berbicara saat menjadi tamu dalam acara Sport Movies dan TV, Marotta juga menyatakan keyakinannya pada upaya memperbarui kontrak berbagai pemain. Kami telah membicarakan masalah Lukaku beberapa kali dan itu adalah babak yang sudah ditutup, ungkap Marotta. Sang direktur juga membahas situasi kontrak Lautaro Martinez, dengan banyak yang berharap kapten Inter tersebut segera menandatangani perpanjangan kontrak. Bagi Lautaro dan banyak pemain, kami sedang menjalani negosiasi yang bertujuan untuk memperpanjang masa tugas mereka bersama Inter. Itu semua berasal dari rasa memiliki yang ditunjukkan oleh para pemain dan kami sangat tersanjung akan hal ini. Kami akan melakukannya dengan tenang, karena ini bukan situasi yang menimbulkan masalah. Namun hari ini kami harus fokus pada pertandingan menghadapi Atalanta dan kemudian melawan RB Salzburg. Marotta juga berbicara tentang keluarga Suning dan keterikatan mereka yang besar terhadap klub. Saya dapat mengatakan bahwa Steven Zhang dan keluarganya mencintai Inter, sama seperti kita semua yang harus berterima kasih kepada mereka yang telah menggelontorkan dana jutaan euro selama bertahun-tahun untuk klub ini. Mereka mempunyai gairah yang besar dan telah menanamkan konsep delegasi dan otonomi penuh dalam diri kami dan para direktur. Lanjut sang CEO. Marotta juga membahas gelandang Monza Andrea Colpani dan bintang Udinese Lazar Samardzic. Mengenai Colpani, kami memiliki hubungan baik dengan Monza. Mereka memiliki beberapa pemain menarik di skuadnya, dan jika ada yang konkret maka nanti akan kita kembangkan. Kemudian terkait Samardzic, dia mewakili masa lalu dan tidak ada dalam rencana kami saat ini. Tutup sang direktur. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski ingin memperbarui kontrak dengan klubnya sementara Inter Milan terus memantau situasi dari jauh. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia Alfredo Pedula yang memberikan wawasannya mengenai situasi yang berkembang. Pagi ini, sebuah laporan di media Italia mengklaim bahwa Inter dan Juventus sedang mengincar Zielinski yang saat ini kontraknya akan segera berakhir. Namun Pedula meyakini bahwa prioritas Zielinski tetap menemukan kesepakatan dengan Napoli mengenai perpanjangan masa baktinya. Kontrak Zielinski akan berakhir di bulan Juni mendatang dan prioritasnya adalah bertahan di Napoli, ungkap Pedula melalui FC Internews. Inter mengincar Zielinski dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang, sehingga saat ini Nerazzurri masih ingin memahami prioritas sang pemain. Mereka akan masuk jika Zielinski tidak memperbarui kontrak, namun peminat dari Arab Saudi bisa saja kembali pada bulan Januari. Lanjut Pedula. Sedangkan untuk Juventus, saat ini belum ada lintasannya dan Zielinski bukan merupakan kandidat dalam daftar belanja mereka untuk musim panas mendatang. Tutup sang jurnalis. Inter Milan, dikabarkan sedang berusaha memenangkan persaingan dari beberapa klub besar Eropa untuk mendapatkan wonderkid Schalke, Hasan Ouedraogo. Gelandang berusia 17 tahun yang kini menjadi pemain reguler di tim utama Schalke telah membuat 11 penampilan di Bundesliga 2 untuk musim ini, dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Sang gelandang tentu berharap bisa membantu klubnya mendapatkan promosi, namun dengan banyaknya peminat Eropa yang mengincar, maka masa depannya mungkin berada di tempat lain. Menurut jurnalis Sport Italia Gianluigi Longari, Inter adalah klub paling aktif dalam perebutan Ouedraogo di antara banyak pelamar lain yang memantau perkembangannya. Longari mengklaim bahwa AC Milan tengah berusaha mendatangkan pemain muda tersebut. Selain itu, klub-klub lain seperti Arsenal, RB Leipzig, Real Madrid dan Barcelona juga mengawasi situasi dan memantau sang pemain. Ouedraogo lahir di Jerman pada tahun 2006 dan telah mewakili Die Mannschaft di berbagai tingkatan umur. Namun, ia juga memegang kewarganegaraan Burkina Faso. Meskipun ia bermain sebagai gelandang serang, Ouedraogo juga dapat berperan sebagai gelandang yang lebih dalam, atau bahkan sebagai pemain sayap. Kontrak pemain muda itu bersama Schalke masih berlaku hingga musim panas 2027.
Inter Milan dilaporkan sedang melakukan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Henrikh Mkhitaryan, Denzel Dumfries dan Federico Di Marco. Menurut FC Internews, musim gugur seringkali menjadi waktu di mana klub cenderung memilah situasi kontrak para pemain di skuadnya. Dengan ditutupnya jendela transfer, maka negosiasi perpanjangan kontrak adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam hal perencanaan skuad. Ada 3 pemain yang perwakilannya sudah mulai melakukan pembicaraan dengan Inter. Di antaranya adalah situasi Henrikh Mkhitaryan tentu saja menjadi salah satu yang paling mendesak bagi klub. Pasalnya, kontrak mantan gelandang Roma tersebut akan habis pada akhir Juni mendatang. Namun Inter tidak ingin mendekati berakhirnya kontrak sang pemain tanpa memastikan masa depannya. Mkhitaryan tetap menjadi pemain yang sangat penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Dia praktis menjadi nama pertama dalam daftar tim yang menjadi starter di sebagian besar pertandingan Inter musim ini. Oleh karena itu, pihak klub sudah melakukan pembicaraan untuk mendapatkan kontrak baru Mkhitaryan. Di sisi lain, kontrak Dumfries maupun Di Marco memang belum akan berakhir pada Juni mendatang, di mana masa bakti kedua pemain masih berlaku hingga Juni 2025 dan 2026. Namun kedua bek sayap tersebut jelas merupakan pemain penting dalam sistem Inzaghi. Inter ingin mengunci masa depan keduanya dan pembicaraan kontrak dengan masing-masing perwakilan telah dimulai. Inter Milan akan menaikkan gaji striker Lautaro Martinez menjadi hampir 10 juta euro bersih per musim dengan kontrak baru. Menurut Sport Mediaset Italia, yang melaporkan bahwa Nerazzurri berniat memperpanjang masa bakti sang kapten hingga akhir Juni 2028. Seperti diketahui, gelandang Hakan Çalhanoğlu menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi di Inter saat ini dengan memperoleh 6,5 juta euro bersih per musim. Namun, sepertinya tidak dapat dihindari bahwa Lautaro akan mendapatkan penghasilan lebih besar dari Çalhanoğlu jika dan ketika El Toro menandatangani kontrak baru. Inter siap menawarkan gaji kepada kapten mereka sekitar 10 juta euro bersih per musim untuk mencerminkan peran sentralnya di skuad dalam segala hal. Lautaro saat ini berada di jalur yang tepat untuk menjadi top skor Inter dalam musim ketiga secara beruntun setelah mencetak 12 gol. Sang striker juga telah menunjukkan loyalitasnya kepada Inter selama bertahun-tahun, dengan menolak semua minat klub-klub besar Eropa yang ingin merekrutnya. Sang kapten selalu mengatakan keinginannya untuk bertahan di Inter dan sangat bahagia berada di klub ini. Kontrak Lautaro masih berlaku hingga akhir Juni 2026, namun Inter ingin memberikan pemain Argentina itu kontrak baru hingga akhir Juni 2028. Kiper Inter Milan, Yann Sommer mendapat banyak pujian setelah penampilan solidnya di awal musim. Menurut Gazzetta.it, yang menyoroti fakta bahwa pemain internasional Swiss itu hanya kebobolan 7 gol sejauh ini selama berseragam Inter. Seperti diketahui, Inter mengontrak Sommer dari Bayern Munchen pada menit-menit akhir jendela transfer musim panas. Sommer tiba dengan reputasi besar setelah membuktikan diri sebagai salah satu kiper paling tangguh di Eropa ketika masih memperkuat Basel, Borussia Mönchengladbach, Bayern Munchen dan tim nasional Swiss. Namun seperti yang telah kita saksikan, Sommer tampil buruk dan mendapat banyak kritik saat menjalani pramusim bersama Inter. Akan tetapi begitu awal musim dimulai, Sommer dengan tegas memastikan bahwa Inter tidak salah dalam merekrutnya meskipun ia saat ini telah berusia 34 tahun. Atribut utama yang Sommer bawa ke tim adalah kemampuannya dalam menghentikan tembakan-tembakan lawan. Namun bukan berarti pemain berusia 34 tahun itu selalu menghadapi rentetan tembakan di setiap pertandingan Inter. Bagaimanapun, Nerazzurri memiliki pertahanan yang kuat sebagai sebuah tim dan tidak memberikan banyak peluang untuk lawan mereka. Meski demikian, Sommer tampak selalu siap ketika mendapat tembakan dari pemain-pemain lawan, dan terbukti sang kiper telah mencatatkan 8 clean sheet dalam 13 laga pertamanya untuk klub. Jumlah clean sheet-nya bahkan lebih banyak dari 7 kebobolan yang ia catatkan sejauh musim ini di semua kompetisi.